Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023. Hari ini saya akan mengetengahkan tentang adab berdoa, atau kajian subuh kita ini adalah kajian yang sangat penting sekali. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa kita merupakan manusia. Manusia membutuhkan kekuatan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan seluruh jasad kita ini. Dari mata, dari tangan, kaki, dan lain sebagainya. Tentunya dalam membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rizki, anak, kekasih, kebahagiaan dunia dan akhirat khususnya, sehingga kita menjadi seorang muslim yang benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kriteria-kriteria, sehingga dengan kriteria inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya. Apa dan bagaimanakah adab berdoa? Inilah yang akan menjadi pembahasan besar kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhanmu, Tuhan kalian semuanya, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan seluruh doa kalian, permintaan kalian. Kalian manusia semuanya berdoalah, aku akan mengabulkan seluruh permintaan kalian. Artinya Allah sesungguhnya ini maha kuasa, jamaah rahimakumullah. Sehingga ketika seluruh manusia ini, apa yang diminta oleh manusia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadikan Allah menjadi kere. Tidak. Karena Allah sangat kaya sekali. Seluruh manusia misalkan meminta dan doanya dikabulkan seluruhnya. Wah ya Allah, saya meminta anak lagi, kabulkan lagi. Ya Allah, saya meminta kekayaan, ya Allah, dikabulkan. Ya Allah, saya ingin menjadi raja, dikabulkan. Seluruh manusia dikabulkan semuanya. Dan itu setelah dikabulkan permintaan hambanya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat itu. Karena Allah maha kaya. Maha kaya. Sehingga dari sini jangan sampai kita lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada garantinya bahwa Allah akan mengabulkan seluruh permintaan hambanya, tidak terkecuali. Andaikan kita tidak dikabulkan sekarang, ada banyak faktor yang menyebabkan manusia ini tidak dikabulkan doanya. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan Allah, janji Allah, garansi yang diberikan kepada manusia semuanya. Jika kalian berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan seluruh permintaan kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku, dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Surat Ghafir ayat 60. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai terusan ayat ini terjadi kepada kita.
Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap helaan napas kita ini wajib kita dasari dengan doa. Dari kecil kita sudah mendidik anak-anak kita, Dek, berdoa, Dek. Mau tidur berdoa, Dek. Setelah tidur berdoa, Dek. Mau makan berdoa, Dek. Mau ke kamar mandi berdoa, Dek. Naik kendaraan berdoa, Dek. Agar apa? Mereka terdidik menjadi orang-orang yang tidak sombong. Gue gak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa, jamaah. Dalam surat lain disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ketika hambaku berdoa kepadaku, sesungguhnya aku ini dekat. Jika mereka meminta kepadaku, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan seluruh permintaan mereka. Ini garansi yang kedua, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 60 tadi, dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Artinya Allah menjanjikan banyak hal kepada orang-orang yang berdoa. Kemudian ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rendah hati serta suara yang lembut. Ini sudah ada faktor-faktor ya. Ini Allah sudah berbicara tentang faktor. Jangan sampai kita itu berdoa dengan suara yang pelan. Enggak bisa. Jangan suara yang keras juga. Jangan suara yang keras, ya. Suara yang Allahumma enggak bisa, jamaah. Ya. Ini ada adab-adab yang harus kita ketahui dalam berdoa. Kemudian dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang doa juga, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa ini merupakan ibadah. Jadi include dalam setiap sholat kita, yang namanya doa itu merupakan ibadah kita. Jangan sampai dibedakan antara sholat dengan ibadah yang lain, yaitu berupa doa. Sehingga ketika waktu habis sholat kita tidak berdoa kepada Allah. Ini termasuk orang yang sombong. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidaklah Allah itu lebih mulia, ya, merasa dirinya itu lebih mulia daripada dia itu diminta oleh hambanya. Jadi Allah itu akan mengabulkan permintaan hambanya semuanya seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat-suratnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Maka kita berdoa, jamaah. Setiap kali berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Pasti. Jika kita itu berdoa hari ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada faktor-faktor yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Bisa jadi Allah menangguhkan doa kita untuk anak kita. Ya Allah, berikan rizki yang berlimpah kepadaku ya Allah. Ternyata sampai mati pun dia tidak dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditangguhkan untuk anak-anaknya, usaha anaknya sukses, sehingga cepat, karirnya cepat, kaya dia. Ini adalah doa dari orang tuanya. Jangan sampai kita lupa hal itu. Kita merasa sombong dengan kebahagiaan yang menimpa kita ini, yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Kita lupa sesungguhnya itu merupakan doa yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang tua kita. Mereka berdoa siang malam, yang menikmati adalah kita, jamaah. Ini merupakan faktor-faktor. Kemudian waktu
waktu berdoa harus kita ketahui ada waktu-waktu tertentu di mana waktu itu Allah akan mengabulkan doa hambanya. Waktu apakah itu? Pertama adalah as-sulus al-akhir minal lail, sepertiga malam terakhir dalam setiap malam. Jadi malam pertama sepertiganya adalah dari mulai ba'da maghrib sampai kira-kira jam 10, jam 11 lah. Itu malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua dari jam 10 sampai jam 1:30. Ini sepertiga malam kedua. Dan sepertiga malam terakhir Allah menjanjikan waktu itu adalah waktu yang mustajabah, waktu yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doa hambanya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah ketika waktu itu, yakinlah Allah akan mendengar doa kita. Karena waktu itu manusia sedang tertidur nih, sedang terlelap dengan mimpi-mimpinya. Sementara kita ambil wudhu, sholat 2 rakaat, tahajud, lalu dilanjutkan dengan hajat, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku meminta-Mu ya Allah agar seperti ini, seperti itu. Maka yakinlah Allah akan mengabulkan doa-doa kita di waktu itu. Yang kedua, indal adzan, ketika waktu adzan. Isnatani la turaddani ad-du'a indan nida wa indal ba'si hina yulahimu ba'duhum ba'do. 2 waktu yang tidak akan waktu itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba berdoa kepada Allah. Apa 2 waktu itu? Yang pertama adalah ketika waktu adzan. Ini adzan. Setelah adzan itu iqamah. Waktu itulah kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, Allahumma fir li dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan lain sebagainya. Kemudian bainal adzan wal iqamah tadi sudah saya jelaskan ya. Fis sujud, yang berikutnya adalah fis sujud, ketika waktu sujud. Sujud ini sunnahnya adalah lama, dan waktu itulah kita gunakan untuk kebaikan, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti halnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun. Dekat-dekatnya Tuhan kalian dengan kalian itu adalah ketika waktu kalian itu bersujud. Sekali lagi, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih azza wa jalla as-sujud fa huwa sajidun. Dekat-dekatnya Allah itu dengan hambanya adalah ketika waktu sujud. Maka ketika waktu kita sujud jamaah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan aku rezeki yang berkah, anak-anak yang saleh, karirku cemerlang, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, mudahkan aku dalam urusan ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian adalah adbarus shalawatil maktubah, yaitu setelah sholat maktubah, sholat 5 waktu. Ini merupakan waktu yang mustajabah juga. Yang berikutnya adalah inda nuzulil ghaisi, ketika turunnya hujan, karena ada hadisnya. Ya. Salah satu waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika waktu turunnya hujan. Maka saat turun hujan itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapkan muka kita ke kiblat, kemudian kita berdoa kepada Allah. Kemudian wa indas su'udil imam yaumal jum'ah alal mimbar, ketika waktu naiknya imam ke mimbar, itu doa yang mustajabah juga. Ketika hari Jumat ya, khotib naik ke mimbar, itu merupakan waktu yang mustajabah, berdoa kepada Allah.
Kemudian akhiru sa'atin ba'dal asri, yaitu waktu akhir setelah asar, yaitu ya kira-kiranya 15 menit lah sebelum maghrib. Itu waktu yang mustajabah juga. Kemudian doa yaumal arafah, yaitu doa ketika hari Arafah. Kemudian Lailatul Qadar, ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian dan lain sebagainya. Ini merupakan tuntunan waktu-waktu yang dituntun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang perlu kita perhatikan, jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui waktu-waktu yang disunahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa, syarat-syarat kita berdoa itu seperti apa? Ada syarat-syaratnya nih. Wajib kita ketahui andai kita ingin doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini berdoa secara ikhlas. Jangan sampai ada keterpaksaan. Karena doa yang terpaksa itu nggak mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah ayyabda'a bihamdalillah. Bihamdilillah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tentunya dimulai dengan hamdalillah. Hamdanillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Kita memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan sampai seperti itu. Ada adabnya. Yang berikutnya adalah al-jazmu fid du'a wal yakin bil ijabah. Yakin Allah akan mengijabahi seluruh doa kita. Jangan sampai di dalam hati kita ada keyakinan, yang kemarin aja nggak dikabulkan, masa kita berdoa lagi? Ngapain gue berdoa lagi? Yang kemarin aja masih ada doanya, belum dikabulkan sama Allah. Nggak ada, jamaah. Jangan terpaksa, ya. Jangan ada keyakinan bahwa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Yakinlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kami keturunan yang salih. Tapi sampai tua beliau tidak mendapatkan keturunan. Lama beliau menunggunya. Ya seperti itulah, beliau tidak kenal lelah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya Allah memberikan kabar gembira kepada beliau atas putra tercinta yang akan lahir dari rahim sang istri, yaitu Nabi Ismail. Kemudian adamul isti'jal, jangan sampai pengen cepat-cepat dikabulkan, tergesa-gesa dalam pengabulan doa kita. Jangan sampai, tidak bisa jamaah. Ya Allah, cepat ya Allah, kabulkan ya Allah. Nggak ada seperti itu. Masa kita merintah Allah Subhanahu wa taala? Nggak bisa jamaah. Berikutnya adalah ad-du'a fir rakha wasyiddah. Ketika waktu terpepet. Nah, inilah waktu yang ketika waktu inilah seakan-akan menembus langit, ya. Kemudian la yas'alu illallah wahdahu, tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memelankan suara, khifdus sauti fid du'a bainal mukhafah wal jahri, antara pelan sekali tidak terdengar dan lantang. Antara itulah kita berdoa, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan sampai keras, Rabbana atina fid dunya hasanah misal, atau tidak terdengar, nggak bisa juga.
Nah, ini wal i'tiraf bidzambi wal istighfar. Kita memulai dengan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah. Makanya beberapa imam mengawali doa, mari kita berdoa, sebelum itu mari kita membaca istighfar agar doa-doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya seperti itu. Kemudian raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat tangan jamaah. Jangan sampai kita tidak mengangkat tangan. Sampai ketika waktu upacara bendera ada doa, sunnahnya mengangkat tangan. Jangan sampai tangan kita itu di bawah, ya. Doalah. Kita itu meminta kepada Allah, bukan kepada orang lain. Kita meminta pada manusia, manusia itu belum tentu ngasih kepada kita. Tapi kalau kita minta kepada Allah, kita tidak minta saja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini apakah kita minta ketika waktu kita lahir dulu, ya Allah berikan tangan ya Allah, berikan mata ya Allah. Tiba-tiba ada tangan, ada mata, ada kaki dan lain sebagainya, lengkap semuanya. Padahal kita tidak minta jemaah. Itu dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita minta. Ini maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal wudu qabla doa, kita wudu sebelum doa. Doa ini wudu dululah. Sunnahnya seperti itu. Jangan sampai tidak wudu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana bisa dikabulkan oleh Allah. Kemudian al-ibtiad an jami'il ma'asi, menjauhi seluruh maksiat. Karena maksiat ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak menghindarkannya, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Berikutnya adalah sebab-sebab ditolaknya doa. Pertama, ayyakuna fihi al-udwan fahuwa du'aun la yuhibbuhullah, yaitu doa kenapa kok tidak dikabulkan oleh Allah. Pertama, ada faktornya. Kadang doa itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin berzina dengan perempuan itu, ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Enggak bisa jemaah. Ini doa apa ini? Ya Allah, saya malam ini pingin maling ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Enggak bisa jemaah. Tidak bisa. Yang kedua adalah dha'ful qalbi wa adamil iqbalihi. Ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Kayaknya nggak dikabulkan deh. Ngapain gue berdoa? Udahlah, asal-asalan aja lah berdoanya. Nah, ini biasanya nggak dikabulkan seperti doa seperti itu, ya. Kemudian aklul haram, makan barang-barang haram. Bisa jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita makan haram, banyak-banyak makan haram. Ini sungguh tidak akan dikabulkan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah aku rizkikan kepada kalian. Jangan makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis juga demikian. Bagaimana seorang bisa dikabulkan sementara dia itu makan haram, meskipun dia itu mendekatkan diri di tempat yang mulia, yaitu di Ka'bah, di depan Ka'bah, dia berdoa dengan lelehan tangis air mata, sementara dia masih berkutat dengan keharaman, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Kemudian al-istilah al-ghaflah wa syahawat, berkutat dengan kemaksiatan, syahwat, zina dan lain sebagainya. Ini juga orang-orang yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Demikian yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.